Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Indasari Prayugi NIM 01, Laili Rahmah NIM 02, Maidi Cika NIM 18, Eka Nur Izah NIM 24, dan Putri Huzaimah NIM 26. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul Pengembangan Modul Penelitian Tindakan Kelas dengan contoh dan solusi permasalahan berbagai bidang kajian matematika sekolah menengah, yang disusun oleh Sri Winarni dan Evita dari Program Studi Pendidikan Matematika FP-MIPA FKIP Universitas Jambi tahun 2017 pada Proceeding Seminar Nasional 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Topik-topik yang akan kami bahas, yang pertama, permasalahan dalam artikel. Yang kedua, metode yang digunakan. Ketiga, teknik dan instrumen pengumpulan data. Keempat, pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Permasalahan dalam artikel. Calon guru dan guru matematika mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi masalah dan mengaitkannya dengan teori yang relevan. Karena buku-buku PTK yang mereka baca hanya memberikan contoh-contoh permasalahan pembelajaran secara umum. Cuma sedikit yang memberikan contoh dan solusi dalam pembelajaran berbagai kajian matematika. Sehubungan dengan permasalahan guru matematika tersebut, maka perlu dikembangkan alternatif bacaan yang memberikan contoh-contoh permasalahan matematika yang ditinjau dari 1. Kemampuan matematis, 2. Kesulitan belajar matematika, dan 3. Kesalahan dalam proses pembelajaran dan menyelesaikan soal-soal matematika. Permasalahan matematika tersebut akan berbeda di setiap kajian matematika. Selain mengidentifikasi masalah, guru harus mengkaji teori yang relevan agar menemukan alternatif-alternatif tindakan perbaikan sebagai upaya pemecahan masalah. Maka dari itu, bacaan guru tersebut diperlukan materi tentang pendekatan, metode, teknik, strategi, dan model pembelajaran, serta media dan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Misalnya, pendekatan konstruktivis, pendekatan pemecahan masalah matematika, pendekatan open-ended, pendekatan matematika realistik, dan pendekatan dengan teori Van Hill. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Model yang digunakan dalam pengembangan modul ini adalah pengembangan model 4D. Model pengembangan 4D merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Samuel, dan Melvin E. Samuel. Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap utama, yaitu yang pertama, define, yakni pendefinisian. Tahap ini itu menganalisis kebutuhan. Tahap pendefinisian dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian yang sudah dilakukan atau penelitian terdahulu dan studi literatur. Ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap define ini, yakni yang pertama, meliputi analisis awal. Yang kedua, analisis peserta didik. Yang ketiga, analisis tugas. Yang keempat, analisis konsep. Dan yang kelima, perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita masuk dalam desain, merancang modul. Dalam tahap ini ada 4 langkah. Yang pertama, penyusunan standar tes. Yang kedua, pemilihan media. Yang ketiga, pemilihan format. Dan yang keempat, perancangan awal. Yang ketiga, develop, pengembangan. Tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Pada tahap ini terdapat 2 langkah, yaitu yang pertama,
penelitian ahli atau penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, uji coba pengembangan. Dan yang keempat, disseminate, penyebar luasan, yakni dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima oleh pengguna, individu, dan kelompok. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada penelitian pengembangan ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen dalam rangka kevalidan dan kepraktisan produk, yakni yang pertama, instrumen penilaian kevalidan instrumen yang digunakan untuk menilai kevalidan produk, yaitu lembar validasi modul yang berisi petunjuk, aspek yang dinilai dalam bentuk skor, kesimpulan, saran perbaikan, dan skala nilai memenuhi kriteria valid atau tidak valid, dan lembar validasi angket persepsi responden, yaitu mahasiswa dan guru. Yang kedua, ada instrumen penilaian kepraktisan instrumen yang digunakan untuk menilai kepraktisan produk, yaitu angket persepsi responden atau mahasiswa dan guru terhadap penggunaan modul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan. Berdasarkan hasil penilaian validasi ahli desain bahwa modul yang dikembangkan didapat dengan kategori valid dan ahli materi dengan kategori sangat valid. Karena dalam penyusunan modul sudah mengikuti prosedur dan sesuai dengan komponen modul, serta penyusunan modul sesuai dengan materi yang direncanakan dalam rencana perkuliahan semester. Sedangkan respon mahasiswa dan guru matematika bahwa modul yang dikembangkan diperoleh kategori praktis karena isi modul disusun sesuai dengan mengatasi permasalahan mereka, yaitu 1. Mahasiswa dan guru matematika mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi masalah yang ada dalam bentuk ditetapkan menjadi permasalahan PTK. 2. Mahasiswa dan guru matematika mengalami kesulitan untuk mencari alternatif solusi dari masalah yang teridentifikasi. 3. Guru matematika mengalami kesulitan dalam menyusun proposal dan laporan PTK, sehingga menurut mereka modul yang dikembangkan dapat membantu mereka mengidentifikasi masalah yang ada di kelas dan bisa mencari alternatif solusi serta dapat menyusun proposal PTK, melaksanakan PTK, dan menyusun laporan PTK. Saya akan melanjutkan, yaitu yang terakhir kesimpulan. Di sini ada 2 kesimpulan dari review artikel, yaitu yang pertama, modul PTK yang dikembangkan berdasarkan hasil validasi ahli, desain valid, dan ahli materi sangat valid, serta mendapat respon setuju dengan kriteria praktis dari mahasiswa pendidikan matematika dan guru matematika. Dan yang kedua yaitu karakteristik modul yang dikembangkan dilengkapi dengan contoh permasalahan dan solusi dalam pembelajaran matematika. Sekian review artikel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.